Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Apa kabar? Sehat Mas Tony? Nampaknya sandiwara dunia di Alhamdulillah Republik ini sehat. makin ramai nih Mas Tony. Ada mobilisasi kepala desa dalam pemilu, ada Bawaslu yang hang heng hong di Surabaya, di Sumatera ya, juga ada Pak Lurah yang nampaknya mempertaruhkan karirnya. Nah, apa akan terjadi dengan Republik ini? Masalah netralitas ini menjadi sebuah sorotan. Saya bilang ini netral, tapi parkirnya di turunan. Ini yang jadi masalah. Dan juga masalah MK. Ini kan sudah beres, tapi kan sudah ada sidang lagi nih. Baru-baru ini akan ada mengurusin masalah umur ini, bocil kita ini. Apa yang akan terjadi, Mas Tony Rosid, tentang percaturan? Sementara Pak Anies ini bikin timnya macam pemain sepak bola dan beberapa janji yang digigit untuk membuat stadion-stadion berstandar FIFA di Makassar, di Sumatera dan beberapa tempat. Bagaimana kisah di balik kisah ini? Nampaknya Mas Tony ini tidak jadi juru bicara dari 3 kandidat yang ada. Itu saya pikir tadinya masuk ya. Silakan Mas Tony, mungkin bisa berikan pencerahan 30 menit ke depan bersama pendengar kita. Tafadhal Mas Tony. Iya, yang terakhir saya komentari. Saya nunggu-nunggu ini kok nggak ada gitu. telepon ya. Anies nggak telepon, gitu. Ganjar nggak telepon, Telepon, Prabowo nggak telepon, wah nggak laku gitu. gitu. Untuk jadi juru bicara. Aduh. Mungkin di putaran kedua nanti, Iya. penting kalau terjadi putaran kedua. Iya. Iya. Lanjut, Baik, Mas Pak Tony. Iksan dan Silakan. seluruh pendengar Rasil Oh iya, dimanapun berada. satu lagi, Alhamdulillah sehat ya. takut lupa Mas Tony. Ini ngapa tahu-tahu Iya. kok pilkada diintervensi dimajukan? Kan Oktober itu presiden habis, dibikin bulan September, harusnya kan November. Itu juga jadi bahasan juga lah. Silakan Mas Tony. Fadal. Iya, yang pertama soal Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Ini Pak Lurah beneran ya, Pak Beneran, Lurah, kemarin Pak kumpul. Kepala Desa, ya, yang dikumpulkan oleh paslon tertentu. Memang untuk saat ini, kalau dikumpulkan, menghadirkan paslon itu bagus. Syukur-syukur paslonnya 3. Lurah ini pengen tahu apa gagasan daripada paslon ini. Bagaimana, apa isi otaknya Anies, apa isi otaknya Ganjar, apa isi otaknya Prabowo. Sehingga di situ kemudian menjadi satu arena untuk dialog, untuk berdiskusi tentang berbagai persoalan bangsa ini dan bagaimana solusi di otak mereka untuk masa depan bangsa ke depan. Ini akan bagus, tapi bukan dalam rangka ngumpulin untuk dukung-mendukung. Lurah ini kan mesti, kan ada istilah lurah, ada istilah kepala desa. Ya, itu mesti netral, artinya supaya tidak terjadi polarisasi di dalam masyarakat. Kalau pejabat ini tidak netral, di mana pejabat ini adalah orang yang dituakan. Kalau dalam konteks lurah dan juga kepala desa, orang yang dihormati, orang yang dijadikan referensi tingkah lakunya oleh masyarakat, termasuk sikap dan perilakunya. Kalau mereka tidak netral, maka ini akan memicu kegaduhan. Ini dari aspek sosiologis ya, akan menciptakan disparitas. Kita kan sudah berupaya bagaimana kegaduhan yang cukup lama akibat dari terbelahan yang ada ya, ketika Anies dan Caimin itu bersatu hilang lenyap, itu seolah mengklarifikasi adanya desain konflik sosial yang sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu. Nyatanya begitu, Anies dengan Caimin bersatu hilang gitu kan, tidak ada lagi disparitas, tidak ada lagi keterbelahan, tidak ada lagi kegaduhan akibat dari keterbelahan itu. Jangan kemudian ada hal-hal yang berpotensi untuk menciptakan keterbelahan itu di dalam masyarakat yang lebih kecil, yaitu di desa atau di kelurahan. Ini tidak baik. Kalau lurahnya itu dukung A, pamongnya dukung B, ini kan jadi masalah. Beda misalnya kalau lurah netral, pamong-pamongnya juga akan netral, perangkat-perangkat di bawahnya akan netral, maka silakan masyarakat
masyarakat, sehingga ketika masyarakat itu terjadi perbedaan, biasalah di dalam pemilu itu akan terjadi silang pendapat, akan terjadi madhab politik, akan terjadi perbedaan-perbedaan karena dukungan. Ya, lurah bisa hadir untuk menyatukan mereka, lurah bisa hadir untuk memberikan pengertian kepada mereka, lurah bisa hadir untuk mematahkan psikologi dan emosi mereka, rakyatnya, masyarakat yang dipimpinnya. Tapi kalau lurah itu sudah berpihak, ini berbahaya. Itu satu. Yang kedua, bagi lurah itu sendiri atau kepala desa itu sendiri, iya kalau yang didukung, iya kalau yang dikampanyekan, iya kalau yang kemudian disosialisasikan oleh lurah atau kepala desa ini itu yang menang. Kalau yang kalah, ya kan menjadi masalah, gitu kan. Beda dengan rakyat biasa, di mana mereka tidak menciptakan kegaduhan, tidak berpotensi untuk mendorong terjadinya konflik karena masih ada lurah yang bisa menengahi, dan juga kemudian mereka tidak menjadi pejabat yang karirnya akan sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh para lurah dan juga oleh para kepala desa saat ini. Kalau yang dicalonkan itu gagal, misalnya tidak jadi, ini kan kita tahu lurah-lurah ini akan diawasi, akan dikontrol, akan dilihat, akan ada CCTV dari para tim ses ini untuk melihat lurah ini kok dukung, lurah ini kok gunakan jabatan, lurah ini kok abuse of power, menyalahgunakan kewenangan. Mereka akan mencatat. Mungkin Bawaslu, Panwas itu tidak berbuat apa-apa karena kita tahu Panwas dan Banwaslu itu seringkali ini dalam kerjanya itu tidak maksimal, tidak efektif, ya. Kadang-kadang malah unik, aneh, ganjil dan macam-macam gitu. Ini kalau kita bisa katakan oknum, banyaklah oknumnya di sini gitu. Ya dalam konteks ini memang belum maksimal, belum sesuai dengan harapan rakyat kinerja dari Bawaslu atau Panwas itu sendiri. Maka kesadaran itulah yang kemudian mendorong para tim ses atau para relawan dari masing-masing paslon itu untuk mengawasi para pejabat. Oh, si A dukung itu, oh si A ini menyalahgunakan, oh si A ini ikut kampanye. Maka dicatat oleh mereka ketika ternyata si calon lurah ini tidak jadi, ini kan jadi bumerang, jadi masalah. Ya nanti dianggap dendam dan sebagainya. Ini kan bisa kemudian ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada mereka, dan itu juga berpotensi menciptakan kegaduhan lagi. Oleh karena itu kita berharap kepada lurah, silakan sepakat undang, jangan kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, dikumpulkan, dijanjikan untuk dikasih transport sekian, isi amplop sekian. Kalau amplopnya sih nggak masalah, isi amplopnya itu sekian, gitu kan. Katakanlah misalnya dikasih 1 juta, ya lurah datanglah, bis itu disiapin, makan dan snack disiapin, misalnya ya. Terus kemudian datang ke satu tempat dikumpulin, lalu mendapatkan 1 juta. Orang kampung, lurah ini kan di kampung, 1 juta itu besar loh. Kalau diberikan popcorn itu berapa banyak itu kan. Karena itu menurut saya jangan lurah ini dijebak oleh oknum tertentu dengan dikumpulin lalu mendukung paslon tertentu, membuat fakta integritas, ya. Ini jangan pula lurah itu kemudian merasa terintimidasi sehingga muncul ketakutan kalau ada masalahnya, dicari-cari masalah dan sebagainya, ya. Tidak perlu, saya pikir. Maka lurah-lurah ini kan relatif menjadi kelas menengah ke atas, cerdaslah, berpikir waraslah, dan senantiasa menjaga kepalanya dengan sehat. Gunakan kesempatan ini untuk kemudian memanggil para paslon-paslon itu, ya, untuk bicara tentang gagasan terkait dengan Indonesia masa depan. Jangan kemudian bikin fakta integritas, jangan kemudian bersama-sama melakukan deklarasi untuk memberikan dukungan pada paslon tertentu, siapapun paslon itu, apakah itu Anies Baswedan, apakah itu Prabowo Subianto, apakah itu Ganjar Pranowo, ya, hindari mendukung kepada paslon-paslon tertentu dan tetap independen, menjaga netralitas sebagai seorang pejabat, sehingga tidak mengorbankan nanti di kampungnya, tidak menciptakan kegaduhan, tapi menyelesaikan kegaduhan kalau ada kegaduhan, dan kemudian juga tidak menjebakkan diri dengan fakta-fakta integritas tersebut. Begitu, Pak Isa. Penting itu, ya. Banyak lagi isu nih, Mas Tony. Ini masalah MK ini, MK sekarang ini sidang lagi, tapi urusan masih umur. Apakah bisa mundur putusannya atau macam mana, Mas Tony? Apa sudah berlalu? Gimana? Silakan, Mas Tony.
Ya, saya pikir MK juga punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri soal umur ini. Ya sudahlah, ini kan kecelakaan konstitusional lah gitu loh. Kenapa Hmm. dikatakan kecelakaan konstitusional? Karena Hmm. memang terbukti bahwa kepala MK dicopot karena melakukan ada kesalahan etik yang cukup fatal, Hmm. ada kesalahan etik yang cukup berat. Karena MK ini kan hanya berhak untuk menilai etik, sampai Hmm. kemudian dicopot jadi ketua MK dan tidak diperbolehkan untuk mensidangkan hal-hal yang Hmm. berkaitan dengan pemilu. Saya pikir ini sudah ya, meskipun pro kontra, ada yang tidak puas kok cuman segitu padahal kesalahannya berat. Sudahlah, ini sudah terjadi karena MK tidak mungkin ya, tidak Hmm. memiliki kewenangan untuk memecat ya, tidak Hmm. memiliki kewenangan untuk mencabut ya, tidak memiliki kewenangan untuk mencabut terhadap hasil yang diputuskan. Tidak ada hasil MK itu yang kemudian yang diputuskan MK itu dicabut. Seperti Hmm. misalnya contoh, ada sidang berkaitan dengan pemilu, sengketa pemilu. Lalu sidang itu tanggal 2. Ternyata surat-surat gugatan itu lengkap dengan semua buktinya, tapi datangnya tanggal 4. Kan udah telat. Nggak mungkin kemudian disidangkan ulang. Ya, tidak dianulir dengan Hmm. bukti-bukti itu karena pembuktian lah. Ya, sekarang sudah terjadi, tetapi memang sehingga kemudian banyak orang mengatakan, ada beberapa tulisan yang muncul di media dan di medsos itu, Hmm. hasil dari putusan MK yang kemudian dipakai oleh orang untuk itu mendapatkan apa Hmm. namanya, untuk mendapatkan legalitas Legal. tapi tidak legitimasi gitu kan. Oh. Legalitas itu kan surat Hmm. Hmm. Pasti. resmi, jadi Hmm. secara aturan sah, tetapi legitimasi rakyat atau legitimasi Kalau masyarakat masalah itu moral etika ya. dianggap, ya dianggap menjadi cacat. Hmm. Dan ini akan berpengaruh terhadap dukungan atau Hmm. elektabilitas di pihak yang kebetulan berkaitan dengan hal ini. Jadi Pak Ihsan dan seluruh pendengar Hmm. pendengar Rasil, ya kan, eh, kita berharap dan setidaknya masih punya optimisme bahwa setelah Ketua KPK yang notabene masih punya Hmm. hubungan keluarga dengan salah satu paslon, ya, Hmm. ini sudah tidak memiliki hak untuk menyidangkan. Menurut saya ini adalah kabar baik. Ini Hmm. adalah satu keputusan Ke yang depan. membuat tumbuhnya optimisme di dalam pemilu. Ke depan kita berharap ya, ke depan kita berharap Hmm. itu di MK ini betul-betul bisa berjalan, betul-betul bisa netral karena kasus ini bisa kita ambil hikmahnya. Lebih Hmm. baik kasus di depan Hmm. sehingga kemudian itu menjadi kewaspadaan bagi semua pihak dan kemudian restrukturisasi yang terjadi di hakim-hakim MK itu sendiri, yang dengan harapan bahwa dalam sidang-sidang sengketa nanti itu tidak terjadi abuse of power, tidak terjadi manipulasi, tidak terjadi intervensi yang terlaluan. Karena kalau kita dengar rumornya di masyarakat kan, Iya. dulu ada 9 MK, 5 itu pihak A, pihak sana, atau Iya. pihak A, 2 pihak B netral, 2 lagi pihak C dianggap kritis ya. Kalau kemudian ada salah satu yang sudah diminta untuk absen dalam Satu sidang-sidang kelompok. sengketa pemilu atau urusan pemilu, ya kita berharap ini menjadi kabar yang sangat baik buat rakyat Indonesia, buat kita semua, bukan semua paslon, agar ke depan dalam proses persidangan itu MK menjadi seimbang, menjadi netral, menjadi bisa diminimalisir intervensi dari pihak manapun. Tadi masalah Gitu. elektabilitas Mas Tony, ini kan 84 Ya. hari mendatang ini. Ini cemana Bang? Ini sampai lembaga survei asing pun ikut-ikutan dan gonjang-ganjing elektabilitas ini mengkondisikan masyarakat, tapi apa yang akan terjadi dengan bandar-bandar survei yang saya tahu sekali Mas Tony itu dekat dengan mereka semua. Silakan Mas Tony, di belakang layar apa yang terjadi? Silakan Bang. Gini sederhananya, ini ada survei yang dilakukan dalam waktu yang tidak jauh beda. Hmm. Katakan bulannya sama, mungkin tanggalnya berbeda. Hmm. Tapi kok hasilnya jauh, gitu kan? Hmm. Hasilnya jauh itu apa? Yang satu memenangkan si A, yang satu lagi memenangkan si B, atau 2 memenangkan si A, 2 lagi memenangkan B, 3 memenangkan si A, 3 lagi memenangkan si B, gitu kan? Duh, Hmm.
Ini prosedur surveinya seperti apa? Tapi kalau kemudian kita lacak, kita teliti sedikit, kita cek ulang satu persatu survei-survei lembaga-lembaga survei ini. Oh, ini memenangkan si A. Oh, karena yang endorse itu si A. Ini memenangkan si B. Oh, karena yang endorse si B. Ini naruh si A nomor pertama karena yang membiayai si A. Ini naruh si B nomor pertama paling tinggi dan B. Kan itu coba perhatikan, Betul, betul, gitu kan? betul. Jadi lembaga survei ini tidak hanya berperan untuk melakukan survei, tetapi peran utamanya adalah bagaimana ikut berproses memenangkan dari paslon yang membiayainya dengan cara apa? Dengan cara membentuk opini, menggiring opini agar kalau ditaruh nomor satu itu kan keren. Apalagi kemudian kalau dibuat jarak yang cukup jauh. Ya, si A jaraknya antara paslon 1 dengan paslon 2, paslon 3 jaraknya jauh. Si B jaraknya beda lagi. Ini kan masyarakat orang buta aja mencurigai, apalagi orang yang melek gitu kan. Sederhana saja gitu loh. Ini nggak normal, ini nggak wajar. Kalau kemudian kita bicara mana yang kemudian kredibel, mana yang kemudian apa ini, saya lebih cenderung dalam konteks ini gitu, konteks ini itu percaya kepada survei-survei internal. Maka saya mengintip survei internal dari beberapa paslon ini, ya saya dapatkan hasil survei internal, meskipun saya tidak baca langsung, tetapi saya mendapatkan informasi sebenarnya mirip-mirip gitu satu dengan yang lain, dan itu tidak sama dengan apa yang dipublish. Nah, kita tunggu EF dengan Polmarknya, yang EF sendiri mengakui bahwa dia di hire atau dibiayai oleh PKB dengan berapa 78 dapil atau berapa itu kalau nggak salah 32 apa di 32 provinsi, menyisakan 6 provinsi di Papua karena cukup mahal gitu kan, cukup mahal. Terus kemudian respondennya, ya sampling yang diambil atau respondennya itu 38.400, ya margin errornya 0,51. EF janji kalau yang lain kan margin errornya 2,5, 3,5. Karena apa? Tandem respondennya 1.400, 1.200, jadi kecil. EF itu membuat responden itu tentu dengan perbedaan wilayah ya. Itu 38.400, sehingga makin banyak samplingnya, makin kecil margin errornya, ya 0 sampai 0,51. Kita tunggu EF itu melakukan survei Polmark gitu. Bukan saya promosi Polmark, gak ada urusan. Saya juga kenal yang lain gitu kan. Saya promosi juga nggak dapat komisi juga itu lah. Ya nggak relatif saya relatif ya cukup bisa percaya dengan Polmark ini. Ya. Karena EF itu terbiasa ketika dia salah, dia kalah, dia mengendorse orang kalah, dia akui, dia jelaskan di sini kalah, di sini kalah, di sini kalah. Dia lebih cenderung ke situ, tidak bicara tentang ini menang, ini menang, ini menang. Saya suka ada kerendahan hati dia dalam menjelaskan track record dirinya atau track record Polmark itu. Di dalam itu tanggal 8 sampai tanggal 28 itu melakukan survei. Kira-kira awal Desember nanti itu akan dipublish. Ya, kita coba lihat bagaimana publish ini. Tetapi gambarannya, ya inilah, ini koreksi juga bagi survei-survei. Misalnya, Anies Caimin. Ketika Anies itu elektabilitasnya itu sekian, muncullah kemudian Caimin di Jawa Timur yang notabene itu menghilangkan stigma-stigma negatif tentang Anies, minimal meminimalisir, mengurangi jauh stigma negatif tentang Anies. Tahu-tahu pasangan Amin, elektabilitas Anies turun. Ini kan aneh bin aja gitu loh. Ya ngono, kalau orang Jawa ngono ya ngono, ngene aja ngono gitu kan. Ya ngapusi tapi aja sik nemen loh. Gitu kira-kira gitulah gitu loh. Ya, kira-kira gitu. Ya, makanya saya tidak menganggap lembaga-lembaga survei itu bohong, tidak. Tetapi memang menurut saya ada tugas yang diemban oleh sejumlah lembaga survei yang lebih dominan untuk memenangkan paslon, yang kemudian dengan cara melakukan penggiringan opini dengan angka-angka survei itu. Ini yang mesti kita perlu waspadai. Tetap sebagai rakyat, sebagai pembaca, sebagai pemilih, cerdaslah dan waraslah. Nah, terakhir Mas Tony tadi itu Pak, masalah pilkada.
kok digeser-geser. Padahal juga lembaga hukum dari pemilu ini juga belum mulai saja Bawaslu sama KPU sudah hang-heng-hong saling tuntut menuntut masalah data yang tidak terbuka. Ini kan nampaknya ada skenario di balik jadwal dan di balik lembaga-lembaga pelaksana pemilu ini. Apa yang Mas Tony lihat nih 84 hari menuju pemilu? Saya ya ginilah, bahwa ini yang calon bukan incumbent. Tidak ada incumbent dalam konteks ini. Tingkat kemenangannya itu 50-50, masing-masing punya peluang untuk menang, gitu kan. Oleh karena itu, jangan sampai ada oknum di Panwas, Bawaslu, ada oknum di KPU, ada oknum di pelaksana dan pengawas itu melakukan manipulasi atau melakukan dukungan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan tugas itu sendiri, gitu kan. Kenapa ini berbahaya? Karena jangan kalian kalau ikut main-main, kalau oke lah kita masih cukup memaklumi ketika itu incumbent. Karena apa? Incumbent biasanya sulit untuk dikalahkan. Ya sulit karena memiliki instrumen yang begitu lengkap gitu kan. Tetapi saat ini tidak ada incumbent, maka peluangnya itu semua lebih terbuka daripada sebelum-sebelumnya atau dimanapun sebelum ada ketika masih ada incumbent gitu loh. Oleh karena itu ya sadarlah, waspada bahwa ketika Anda melakukan bermain mata dengan paslon tertentu dan paslon itu kalah, itu akan menjadi bumerang bagi masa depan Anda. Gitu, siapapun itu, baik itu baik itu terutama di KPU ya, jangan ada oknum untuk itu. Maka proses yang harus dilakukan harus mesti transparan untuk DPT daftar pemilih tetapnya itu dari DJT kemudian DPT ya. DPT calon pemilih tetap dan sebelumnya DPS calon pemilih sementara. Nah, ini mesti transparan ya. Kemudian tunjukkan bahwa Anda semua itu netral di dalam jalankan pemilu ini. Itu amanah rakyat, Anda digaji oleh rakyat, ya maka bekerjalah betul-betul untuk rakyat. Di tangan Anda lah pemilu itu jurdil atau tidak, di tangan Anda lah pemilu itu damai atau tidak. Kalau Anda netral, insya Allah pemilu ini akan berjalan lancar, akan berjalan sukses. Toh yang punya nama, dan ini akan dicatat oleh sejarah, yang punya nama adalah Anda. Ya, coba tahun 1955 itu adalah pemilu pertama dan pemilu paling yang berkualitas di Indonesia, dan itu dicatat oleh sejarah. Padahal sudah berapa tahun, puluh tahun sampai sekarang. Kalau Anda pengen punya legacy di mata bangsa ini sepanjang sejarah, maka berikan jaminan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang sukses, pemilu yang jurdil, pemilu yang damai, pemilu yang betul-betul menjadi pesta demokrasi. Apapun hasilnya, rakyat itu puas. Apapun hasilnya, paslon itu menerima. Itu akan lebih keren. Gitu. Insya Allah. Terakhir Mas Tony, yang mau disampaikan dari hasil amatan Mas Tony terhadap bangsa ini, apa yang ingin disampaikan atau ada cerita lain di balik cerita ini? Silakan Mas Tony Rashid. Kembali sebagai menjalankan tugas masing-masing lah, bahwa kita masing-masing punya tugas, terutama yang diamanai oleh negara, oleh rakyat. Jalankan tugas semaksimal mungkin. Kalau itu adalah akhir periode kalian, apakah kalian itu sebagai PJ Bupati, PJ Gubernur, PJ Wali Kota yang jumlahnya ada 271 orang, terus kemudian juga atau PJ apapun, atau punya jabatan-jabatan apa, maka saatnya lah ini untuk kemudian ikut serta membangun legasi masa depan bahwa kita adalah pengabdi terhadap negara, ya kita adalah pengabdi. Terus kemudian tadi terlupakan untuk jadwal pemilu pilkada. Kenapa? Menurut saya sudahlah konsentrasi aja sesuai dengan jadwal yang ada. Jangan semua itu kemudian diubah-ubah. Ini akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan asumsi-asumsi negatif, memberikan stigma-stigma yang tidak diperlukan. Karena itu sudahlah sesuai dengan jadwal lah supaya tidak muncul kecurigaan dan pada akhirnya
menciptakan hal-hal yang tidak perlu terjadi. Menurut saya sudahlah, yang sudah ditetapkan, toh sudah diperhitungkan secara matang. Jangan kemudian diubah-ubah. Orang mau nikah aja jadwalnya nggak diubah-ubah. Masa ini yang melibatkan itu cuma 2 orang yang terlibat, yang melibatkan rakyat seluruh Indonesia. Masa harus diubah-ubah begitu, Pak Tapi sudah Ihsan. Jadi mari diketok tetap ya. net. Oke, betul. Iya, udah diketok Iya, palunya mari tetap kayaknya. netral, iya, mari tetap apa waras, mari tetap ini. Kita berharap prosesnya, ya proses pemilu ini itu adalah benar, lancar, sukses dan berkualitas sehingga semua yang terlibat itu ikut menikmatinya sebagai sebuah pesta demokrasi, semuanya happy sehingga hasilnya pun membuat semuanya happy, semuanya puas karena jauh dari kecurangan. Mari kita sepakat semuanya, kita berharap terutama dari paslon-paslon 3 paslon ini membuat fakta integritas untuk tidak melakukan kecurangan dan melibatkan siapapun untuk melakukan curangan. Kalau fakta integritas, kita berharap ada fakta integritas, kita desak dari rakyat ini, mendesak kepada 3 paslon ini untuk membuat fakta integritas, sama-sama mensukseskan pemilu, sama-sama membuat pemilu itu berkualitas dan sama-sama melawan kecurangan dari manapun dan dari pihak manapun. Begitu, Pak Ihsan. Terima kasih Mas Tony Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.